Haleluya, senang berjumpa lagi dengan Bapak Ibu Saudara. Siang ini untuk bagikan berkat melalui firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur kalau New Identity Church Bekasi ini minggu lalu kami merayakan ulang tahun yang pertama dari soft opening gereja ini. Saya percaya Tuhan akan pakai gereja ini untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Amin saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini saya akan berbicara tema yang lain. Tadi yang pertama saya berbicara tentang the essence of repentance. Yaitu esensi dari pertobatan. Ya, saya nggak akan ulangi. Kalau saudara mau lihat, saudara lihat di YouTube-nya nanti ya. Oke, hari ini saya akan berbicara tentang bertumbuh di dalam keselamatan, grow in salvation. Mari gambar yang pertama, perlihatkan. Oke, nah kenapa kita harus bertumbuh dalam keselamatan Bapak Ibu Saudara? Apakah kita selama kita menjadi Kristen percaya Yesus, hati yang berbalik, bukankah tidak selamat? Saya mau sampaikan kita selamat. Pasti. Sama seperti seorang yang ada di sebelah kanan Yesus. Waktu Yesus disalib, Yesus berkata apa? Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di mana? Firdaus, Bapak Ibu. Artinya keselamatan itu pasti memang. Ya, namun persoalannya adalah kenapa kita perlu mengalami pertumbuhan dalam keselamatan? Oke, next slide please. Filipi 2 ayat 12 dikatakan demikian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, nah saudara perhatikan ini. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi nasihat Paulus kepada jemaat di Filipi berkata bahwa kerjakanlah keselamatanmu. Kata kerjakan itu di dalam Greek wordnya katergosomai yang artinya accomplish. Menyempurnakan keselamatan. Wow. Jadi bukan hanya keselamatan ini bukan berarti kita belum selamat. Kita sudah selamat Bapak Ibu Saudara. Tapi keselamatan itu bukan sekali selamat tetap selamat. Bukan. Keselamatan itu harus dikerjakan. Keselamatan itu harus dibawa dalam pertumbuhan. Yes, itu yang dimaksudkan. Nah memang contrary dengan ayat di bawah ini yaitu Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Atau zozo dalam bahasa aslinya oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Waktu seseorang mengalami keselamatan, dikatakan bahwa orang itu mendapatkan keselamatan bukan hanya janji Tuhan ke surga, tapi juga di dalam ayat ini saya tulis. Karena kasih karunia kamu diselamatkan itu soso oleh iman. Kata soso artinya dipulihkan. Kata soso artinya dibenarkan. Kata soso artinya disembuhkan. Wah, banyak sekali artinya. Itu dasar dari kekristenan kita. Namun kita tidak hanya tinggal di dalam keselamatan, ya, tapi kita harus juga belajar untuk apa? Bertumbuh dalam keselamatan. Nah, yang jadi masalah orang Kristen adalah mereka hanya berpikir yang penting saya sekali selamat tetap selamat. Dan tidak banyak orang yang juga ingin membawa keselamatan dalam pertumbuhan. Itu yang jadi masalah. Dan ketika kita nggak pernah masuk dalam pertumbuhan, maka saya beritahu saudara, engkau jadi Kristen yang bikin banyak masalah. Yes. Itu namanya kita akan menjadi Kristen yang akan menjadi kembali kepada duniawi. Kekristenan mau nggak mau saudara setelah selamat, saudara harus naik terus maju ke atas. Saudara harus terus menuju kepada pertumbuhan demi pertumbuhan. Kalau tidak, saudara akan jatuh. Yes. Di mana-mana gereja bukan masalah nggak punya uang untuk membiayai gereja. Tidak. Tuhan bisa kirim untuk gereja. Gereja itu percaya BCA. Bukan cuma BCA di Indonesia. BCA di surga ada. Bank Sentral Allah. Amin saudara, nggak pernah bangkrut gereja. Jangan takut. Gereja nggak pusing sama uang. Saya beritahu saudara akan disuplai. Tapi yang menjadi pusing bagi gereja adalah orang-orang yang nggak bertumbuh.
Orang yang menjadi duniawi. Orang-orang yang membawa pikiran-pikiran duniawi. Orang-orang yang membawa pikiran-pikiran yang lama masuk ke dalam gereja. Itu persoalan gereja hari-hari ini. Makanya saya berdoa biar di tempat ini ada pertumbuhan di dalam iman percaya. Amin saudara. Pertumbuhan di dalam keselamatan. Nah jadi keselamatan yang Tuhan berikan bukan semata-mata memindahkan orang dari neraka ke surga. Bukan Bapak Ibu. Tuhan bukan berikan keselamatan untuk itu. Ngapain kalau Tuhan berikan keselamatan hanya untuk itu? Tuhan bayar harganya mahal dengan darahnya. Wow. Betul. Harga darah Yesus lebih mahal dari emas dan perak, dari apapun. Tidak pernah bisa kita bayar. Betul saudara? Jadi gak semudah itu. Gak semurah itu keselamatan yang kita miliki. Ya. Dan pemahaman yang sempit tentang keselamatan itu membuat orang banyak mengalami krisis di bumi. Kok katanya Kristen Pak? Katanya bisa sembuh dari penyakit. Kok buktinya masih sakit? Kok Kristen Pak? Katanya hidup berkelimpahan. Kok masih kurang? Tutup lubang gali lubang. Tutup lubang gali lubang. Pinjol. Pinjaman online. Apalagi? Judol. Kok Bapak tahu? Tahu lah dekat berita. Biar saya di Amerika tahu saya. Ya. Indonesia lagi dilanda itu. Jangan sampai kita Kristen juga sama. Ya. Kenapa itu terjadi? Kenapa krisis terjadi? Kenapa kemiskinan terjadi? Kenapa promosi nggak terjadi? Kenapa kelimpahan nggak terjadi? Pada gereja ini, Pak Gembala, Pak Pendeta Dan itu dapat visi luar biasa. Promotion and abundance. Amin saudara. Promosi dan kelimpahan harusnya nyata jadi. Amin saudara. Harusnya jadi loh. Buat saya, visi itu bukan main-main datang dari Tuhan. Visi itu adalah sesuatu yang datang untuk apa? Masa depan yang akan datang. Amin saudara. Yes, itu pasti jadi. Tapi banyak orang yang gak mengerti, yang tidak memahami ini. Kenapa demikian? Sebab kejatuhan manusia di dalam dosa itu membuat manusia mengalami gradasi yang sangat dalam sekali. Dari ciptaan Allah yang sempurna. Memiliki gambar dan rupa Allah. Imagodenya Allah ada dalam dirinya. Jatuh menjadi engkau kembali lagi. Menjadi tanah dan debu. Wow. Gak punya nilai. Tidak punya nilai. Jadi Bapak Ibu sekasih dalam Tuhan. Arti lebih jauh dari keselamatan. Sebetulnya adalah mengembalikan destiny kekalnya Tuhan kepada rencana semula Tuhan kepada manusia. Amin saudara. Sebetulnya itu bukan cuma sekedar saya nanti masuk surga. Aduh kalau buat itu mah gampang. Gampang kalau buat itu. Tapi lebih dari itu Bapak Ibu Saudara. Karena kita harus ngerti ini sekarang nih tentang panggilan. Next slide please. The purpose of God's call and choice. Tujuan panggilan dan pilihan Tuhan dalam hidup kita. 2 Petrus 1 ayat 10. Karena itu saudara-saudaraku berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya kamu tidak akan pernah tersandung. Amin. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Nah saudara harus ngerti. Apa sih sebenarnya purpose-nya Tuhan buat kita nih. Semua nih Bapak Ibu Saudara juga orang Kristen di seluruh dunia. Untuk kita sekarang menjadi percaya kepada Yesus. Apa sih purpose-nya? Apa sih sebenarnya purpose-nya? Ini ayat yang kedua yang di bawahnya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus. Yerusalem yang baru turun dari surga dari Allah. Dan ketika Yerusalem baru turun, Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama dengan Allah. Memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Amin saudara. Itu tujuan akhir. Tujuan akhir. Kita ikut memerintah bersama dengan Tuhan. Bahkan sebelum ayat ini terjadi, kita pun ikut memerintah di milenium. Kerajaan 1000 tahun yang ada di bumi. Yes. Kenapa? Karena kita memiliki hidup yang mengalami keserupaan dengan Kristus. Pengembalian gambar Allah menjadi sempurna lagi dalam hidup kita. Lewat apa? Keselamatan yang kita miliki, kita bertumbuh dari keselamatan kita. Dengan pertumbuhan pengetahuan yang berasal dari Tuhan.
Sebab itu arti keselamatan yang sesungguhnya adalah, next slide please, mengembalikan manusia kepada destiny kekalnya Tuhan. Itu tujuan sesungguhnya. Bukan cuma sekadar kita hidup bebas penyakit, kita lepas dari kemiskinan, kita lepas dari ikatan setan atau bondage, the evil spirit. Tidak, bukan cuma itu. Ya, tapi kita juga harus mengalami kehidupan yang memiliki destiny kekalnya Tuhan. Sebab itu God's eternal plan for humanity. Tuhan itu punya rencana kekal bagi kita. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah, dalam Hebrew wordnya rada, yang artinya memerintah atau berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap yang ada di bumi. Artinya ketika kita dipanggil memiliki keserupaan Tuhan, Tuhan berikan otoritas rada itu. Tuhan berikan kuasa itu untuk apa? Menguasai bumi. Sehingga kita berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas segala ternak hewan yang merayap yang ada di bumi. Ya. Bumi yang sudah jatuh ke tangan setan, kita rebut kembali. Kita menguasai kembali. Dan sebetulnya kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, saya beritahu saudara, bumi ini surga buat kita loh. Wow, kalau kita nggak jatuh dalam dosa, bumi ini surga buat kita. Ya, seperti Adam. Yes, bumi ini. Semua buah boleh kita makan. Kekayaan emas, batu-batu permata ada di sungai-sungai yang Tuhan ciptakan di Taman Eden. Itu semua milik kita. Kita menjadi tuan tanah seharusnya. Enggak menjadi budak, enggak menjadi slave. Ya, makanya program kuasa kegelapan sudah dibuat dari beberapa tahun lamanya. Untuk kita sekolah, SD, SMP, SMA, kuliah, program magister, program doktoral. Semua itu untuk apa? Cuma satu. Kita jadi budak. Yes. Budak atas orang-orang kaya, penguasa-penguasa dunia. Tujuan sekolah mau ngapain coba? Nanti cari kerja. Tuh, saya beritahu saudara. Ya, itu tujuan dari kekuatan yang jahat Bapak Ibu Saudara. Ya, karena itu Tuhan menjadikan kita menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Nah, tujuan bertumbuh dalam keselamatan adalah bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus. Yaitu supaya kita bisa berfungsi memerintah di bumi. Atau kerajaan milenium. Itu adalah legalitas. Kekekalan untuk apa? Untuk kita memerintah bersama Kristus. Jadi kita ini yang sudah mengalami kelahiran kembali. Kita yang sudah hidup di dalam Tuhan. Tuhan itu ada purpose supaya kita ikut bersama dengan Tuhan memerintah di dalam kerajaan milenium. Amin saudara. Saudara percaya itu? Yes. Itu purpose Tuhan dalam setiap kita. Ya, kenapa hidup kita cuma 70 tahun kok di muka bumi. Kalau kuat 80. Ya, sesudah itu kesukaran dan penderitaan Alkitab bilang. Ya, tapi kita enggak seperti itu. Ada purpose Tuhan yang luar biasa dalam diri kita. Nah, karena itu kita harus ngerti nih goal dari pertumbuhan dalam keselamatan. Next slide please. The goal of growing in salvation. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka yang ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, mereka itu juga dimuliakannya. Yes, ini goal dari pertumbuhan dalam keselamatan. Kalau cuma sekedar nyelamatin aja Bapak Ibu Saudara, sama aja seperti orang yang disalib di sebelah kanan Tuhan. Begitu selamat terima Yesus mati, masuk surga kok. Tapi kan Tuhan bukan begitu. Kita diberikan umur bertahun-tahun lagi maju ke depan. Betul saudara? Untuk apa? Bertumbuh dalam keselamatan. Jangan malas untuk belajar firman. Jangan malas untuk untuk hidup lebih dalam dengan Tuhan. Jangan sekedar itu cuma sekedar agama lah. Cuma sekedar kepercayaan. Saya beritahu saudara. Apa yang berasal dari roh itu menguasai akan segala sesuatu yang lahiriah dan jasmania. Semua berasal dari roh yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Tuhan berkata, jadilah bumi, jadi. Tuhan berkata, jadilah terang, jadi. Jadilah tumbuh-tumbuhan, jadi. Semua dari roh.
Saya beritahu saudara. Tapi apa yang dari roh akan terrealisir dengan apa yang di dalam jasmania lahiriah. Jadi jangan sembarangan sesuatu yang dari roh itu. Ya, kita harus mengerti ini. Ya, tapi dosa merusak destiny manusia yang Tuhan rancangkan dalam hidup manusia. But God never change His purpose. God plan may change, but His purpose is permanent. Tuhan bisa berubah untuk sesuatu yang direncanakan. Tapi Tuhan tidak berubah tentang sesuatu yang sudah dirancangkan. Rancangan Tuhan. Apa yang Tuhan mau kerjakan gak pernah berubah. Plan Tuhan bisa berubah. Bisa ke sana, bisa ke sini, tapi tujuannya tidak pernah berubah. Amin saudara. Kita harus ngerti ini nih. Kalau kita gak ngerti ini, saudara jalani kekristenan, itu yang gak mau bertumbuh, malas bertumbuh. Akhirnya apa? Saudara dikalahkan masalah, dikalahkan dunia, ya, dikalahkan persoalan-persoalan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana bisa terjadi pertumbuhan dalam keselamatan? How can there be growth in salvation? Okay, next slide please. The first one, we have teachable spirit. Kita harus punya roh yang mau diajar, itu yang pertama. Keselamatan dalam pertumbuhan tidak pernah bisa terjadi waktu kita punya hati yang gak pernah mau belajar. Hati yang malas untuk bertumbuh gak pernah bisa. Hanya hati yang mau diajar oleh Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Harus punya rasa lapar dan haus seperti bayi. Yang selalu ingin susu yang murni dan rohani. Ya, bukan susu buatan. Bukan susu yang asal-asalan. Tapi susu yang murni dan rohani. Ya, jadi saudara juga mau belajar juga harus punya hati yang betul-betul mencari yang murni dan yang rohani. Titus 2 ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia telah nyata. Yang mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah dalam dunia sekarang ini. Jadi Tuhan tuh mau mendidik kita loh Bapak Ibu Saudara. Mau mendidik kita. Supaya kita bertumbuh dalam keselamatan. Kita menjadi dewasa. Makin hari makin dewasa. Makin hari makin dipakai Tuhan. Makin hari makin menjadi alat Tuhan. Amin saudara. Orang saudara punya anak, nggak pernah bertumbuh menjadi dewasa, nggak pernah dipercaya banyak, betul? Kecuali anak-anak saudara yang sudah bertumbuh dewasa akan banyak dipercaya, banyak dipercaya. Begitu buat saudara kerja di kantor juga demikian. Kalau saudara punya prestasi segitu-gitu aja dari masuk sekian puluh tahun, cuma bisa itu aja nggak berkembang. Bos saudara nggak pernah pakai saudara. Yes, ya, itu pasti Bapak Ibu Saudara. Ya, karena itu perlu kita memiliki teachable spirit. Roh yang mau diajar. Yesus saja menyerahkan dirinya di bawah naungan dan didikan Yusuf dan Maria. Ketika berumur 12 tahun, Yusuf dan Maria membawa Yesus ke Yerusalem untuk mereka merayakan Paskah. Kemudian setelah pulang, Yusuf dan Maria baru sadar setelah 3 hari perjalanan pulang, baru sadar, oh Yesus kok gak ada bersama dengan kita. Kemudian mereka balik kembali ke Yerusalem, ke Bait Allah. Dan didapatilah Yesus sedang berbicara dengan para imam-imam. Dan Yesus berkata, kenapa kau mencari-cari aku? Aku tadi ada di rumah Bapakku. Tapi Maria bilang, ya karena aku dan papamu ini mencari-cari engkau. Ya, akhirnya Yesus nurut ikut pulang. Dan ayat berikutnya dikatakan bahwa Yesus merelakan dirinya untuk dibawa asuhan mereka. Siapa Yesus? Tuhan bedahal. Tapi dia punya teachable spirit. Dia punya roh yang mau diajar. Amin saudara. Roh yang mau dibentuk oleh Tuhan. Banyak orang Kristen udah merasa, oh gue udah Kristen lama. Banyak orang Kristen yang merasa, oh gue udah banyak tahu. Saya mau beritahu saudara. Itu gak menjamin saudara bertumbuh. Yes. Saya banyak konseling orang Bapak Ibu Saudara. Beratus-ratus orang. Banyak pokoknya di Amerika saya konseling orang. Ya, hanya orang-orang yang selalu berkata, selalu punya alasan. Itu yang gak pernah bertumbuh. Merasa diri udah benar, merasa diri sudah lakukan sesuatu, itu yang gak pernah bertumbuh.
Tapi orang punya teachable spirit, orang yang mau rendah hati itu adalah orang-orang yang mau bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, karenanya perlu kita memiliki hati yang lembut, bukan hati yang keras. Next slide please. Matius 11 ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Yes. Kita harus punya hati yang lemah lembut, yang bisa diajar, amin. Kalau hati kita keras, kita gak pernah bisa diajar oleh siapapun. Ya, kita gak pernah bisa belajar sesuatu. Ya, kalau kita gak punya hati yang lemah lembut. Amsal 3 ayat 11, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Yes. Sometimes Tuhan berikan ajaran-ajaran yang keras sama kita. Sometimes Tuhan mau membentuk kita. Untuk kita bisa menjadi hati yang lembut. Hati hidup yang berubah. Hidup kita akan punya mutu masing-masing. Ya, ada yang hatinya seperti lembut, seperti apa? Seperti kain sutra. Ya, nggak bisa dikucek-kucek begitu. Itu cuma celup, gemur. Ya, tapi ada yang seperti blue jeans. Digosok. Ada lagi yang seperti apa saudara? Kain karung. Bukan cuma digosok, digebuk-gebuk. Kadang-kadang Tuhan kasih ajaran-ajaran juga yang seperti itu. Ya, tapi kuncinya cuma satu, rendah hati, amin. Rendah hati. Kalau kita rendah hati, saya percaya pendidikan Tuhan tidak pernah lama dalam hidup kita. Amin saudara. Justru di tengah-tengah didikan, saya percaya ada berkat Tuhan yang berkelimpahan. Ada kemuliaan Tuhan yang besar yang siap menanti akan hidup kita. Amin. Itu yang pasti akan terjadi Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan nangis dengan masalah. Amin. Jangan nangis dengan masalah. Jangan nangis dengan persoalan Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan kalau pengenalan kita hanya didapat dari belajar tentang Tuhan, itu baik. Tapi yang penting adalah kita harus memiliki pengenalan untuk belajar dari Tuhan. Perhatikan kalimat saya, belajar tentang Tuhan dan belajar dari Tuhan. Belajar tentang Tuhan gak butuh hubungan dengan Tuhan. Saudara bisa belajar di university. Saudara bisa belajar di mana-mana di college, Bible school. Betul saudara? Ya, belajar tentang Tuhan. Tapi belajar dari Tuhan perlu hubungan. Amin. Makanya kita harus punya rendah hati untuk apa? Datang di kaki Tuhan. Belajar dengan Tuhan. Amin. Ya, untuk menerima nasihat Tuhan. Menerima petunjuk dan jalan-jalannya Tuhan. Makanya kita perlu memiliki kehidupan yang belajar dari Tuhan. Belajar tentang Tuhan hanya knowledge. Belajar tentang dari Tuhan itu pengalaman dalam hidup. Amin. Itu yang mengubahkan banyak orang loh Bapak Ibu Saudara. Ya, makanya saya berdoa biar setiap kita di tempat ini kita memiliki hidup yang sungguh-sungguh memiliki pengenalan dengan Tuhan. Ya, jangan seperti orang Farisi itu di zaman Yesus lahir. Orang maju sudah jalan beribu-ribu kilometer. Ya, dari daerah timur sampai ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan. Akhirnya Herodes mengumpulkan tuh semua ahli-ahli Taurat. Orang-orang Farisi dan ditanya. Kamu tahu bahwa akan lahir seorang raja yang adalah Mesias? Mereka bilang yes, di Bethlehem di tanah Yudea. Itu cuma pengetahuan. Apakah mereka juga cari ke sana? Tidak. Yes. Karena ibadah mereka selama ini hanya sekedar sesuatu yang ritual. Sesuatu yang mereka jalani rutinitas. Tapi bukan satu hubungan. Itu yang jadi masalah. Orang-orang maju saya dari jauh aja. Mereka tahu ada raja Yahudi yang lahir. Tapi orang-orang itu, orang Farisi, ahli-ahli Taurat tidak. Ya, mereka hanya sekedar pengetahuan, tapi bukan sekedar hubungan dengan Tuhan. Saya berdoa biar di tempat ini kita membangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Ya, tidak cuma sekedar rutinitas gereja, bukan cuma sekedar ikut KKR, bukan cuma sekedar rajin melayani. No. Tapi punya hubungan. Amin, saudara. Ya, sehingga kau mengalami pertumbuhan dalam keselamatan. Amin. Dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun.
Ya, engkau mengalami pertumbuhan dan pertumbuhan. Dan saya percaya ketika engkau mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan, ada banyak hal yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu. Amin saudara. Ya, tidak hanya sekedar menjadi orang-orang Kristen biasa, tapi menjadi orang-orang Kristen yang dipercaya banyak oleh Tuhan. Amin saudara. Untuk apa? Ikut melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Amin. Yes. Karena ini ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Mari kita mau belajar. Kita mau berusaha untuk mencari Tuhan. Untuk mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Next slide please. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan mau. Bukan cuma sekedar pengetahuan banyak sampai profesor, doktor, karburator bocor. Tidak. Tapi mengalami kehidupan kedewasaan dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rubah-rubah angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih dan bertumbuh di dalam segala hal karena Dia Kristus yang adalah kepala. Sehingga begitu nanti saudara dengar lagi pengajaran baru yang datang, ya atau mungkin berita-berita yang lain yang menakutkan, kita nggak pernah bisa diombang-ambingkan. Hati kita teguh dengan Tuhan, amin. Hati kita yakin dengan Tuhan, amin saudara. Yang engkau tidak pernah takut. Saya beritahu saudara, akhir zaman sudah tiba. Akhir zaman sedang tiba sekarang Bapak Ibu Saudara. Ya, sesuatu yang lebih buruk bisa akan terjadi. Ya, saya tinggal di Amerika Bapak Ibu Saudara. Apa yang terjadi di Amerika akan mempengaruhi seluruh dunia. Saudara ingat 2016 ketika Presiden Donald Trump terpilih menjadi presiden. Dan setelah itu kekuatan yang masuk di dalam kita sebut sebagai penguasa dunia. Mereka ingin menaklukkan Amerika dengan cara bagaimana? Datangnya COVID-19. COVID-19 tidak pernah ada kalau bukan Donald Trump yang memerintah. Nah sekarang kita bulan November besok nih, kita akan adakan pemilihan umum lagi. Ya, yaitu antara Donald Trump dengan Kamala Harris. Ya, saya beritahu saudara, ya yang pasti adalah kalau sampai Donald Trump menang lagi, virus baru akan nongol saudara. Akan timbul virus yang baru. Yang sekarang sudah kita gadang-gadangkan yang namanya monkeypox. Yes. Monkeypox itu akan datang. Ya. Tapi saudara berdoa aja. Kita nggak perlu takut. Tapi saudara, ya apapun penyakit yang datang itu memang sengaja disebar. Bukan konspirasi. No. Bukan konspirasi. Saya tinggal di Amerika, saya tahu perkembangan dunia ini. Saya ngerti apa yang sedang dikerjakan oleh kekuatan yang jahat itu untuk menguasai dunia. Makanya ketika Donald Trump mulai memerintah tahun 2016, ada satu conference, yaitu conference semua pemimpin-pemimpin negara yang berbicara tentang ekonomi dan rencana dunia. Dan saat itu ada seorang yang berasal dari kelompok yang akan menjadi penguasa dunia. Bertanya kepada Donald Trump, mau gak kamu ikut program kita? Donald Trump bilang enggak, saya enggak mau. Makanya datang COVID-19. Tapi satu hal saya beritahu saudara, orang-orang yang dekat Allah yang bertumbuh di dalam firman akan teguh, akan kokoh di dalam Tuhan. Amin saudara, tidak akan terpengaruh, mereka akan hidup, tidak mengalami akan persoalan yang buruk apa yang dunia alami. Amin saudara. Makanya harus bertumbuh dalam keselamatan. Jangan keselamatan yang kita nikmati, yang asal selamat, sekali selamat, asal selamat. No. Saudara harus bertumbuh, amin saudara. Sehingga waktu engkau bertumbuh, engkau bisa dipercaya, engkau menjadi dewasa dan dipercaya, amin saudara. Dan akhir zaman, ketika kedatangan Tuhan yang kedua kali, engkau menjadi tuayan Tuhan yang akan dibawa oleh Tuhan. Masuk di tempat penampungannya untuk memerintah bersama dengan Tuhan, amin saudara. Haleluya, kita beri kemuliaan meriah buat nama Tuhan. Haleluya. Baik, mari saya undang pemusik, saya undang worship leader, singer datang. Baik, saya juga undang Pastor Henny. Dan nanti kita juga akan ada peneguhan dan pelantikan dari salah seorang tim pastoral di tempat ini.
yaitu Bapak Robertus Setiono. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Biar kebenaran firman Tuhan yang sudah kita terima pada siang hari ini, itu menjadi rema bagi kita. Hidup kita menjalani firman. Artinya firman Tuhan hidup di dalam kita. Dan itu akan mengingatkan kita dan akan menuntun kita ke jalan yang benar. Sesuai dengan rencana panggilan yang sempurna, yaitu memuliakan setiap kita. Thank you Jesus. We praise your name on high. Oh, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, For your name His grace great and greatly to be praised. Oh, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name. For your name is great and greatly to be praised. I sing glory Glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name. For your name is great and greatly to Be praised. I sing glory. Oh yes, Lord. Here we are, oh God. We come before you with a humble heart, Jesus. Oh Lord, for your name For your name is great and greatly to be praised. Nyanyian pujian, pujian bagimu. Benar Tuhan, Tuhan pujian bagimu. Tuhan namamu namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, Yesus. Tuhan Pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar. Namamu besar dan layak dipuji. Haleluya. Kita bukan hanya memiliki keselamatan, tapi kita juga harus bertumbuh dalam keselamatan. Untuk kita mencapai tujuan Tuhan, memiliki keserupaan di dalam Kristus. Sebab itu lembutkan hatimu, biar kau menjadi orang yang mau diajar oleh Tuhan. Hanya orang-orang yang memiliki teachable spirit, maka orang itu orang yang bisa mau belajar dan diajar oleh Tuhan. Kekerasan hati hanya membawa kepada kehidupan yang tidak pernah bertumbuh. Kalau engkau tidak pernah bertumbuh,
engkau akan menjadi masalah bagi banyak orang di pekerjaanmu, di kampusmu, di sekolahmu. Bahkan di mana kau berada. Engkau menjadi orang-orang yang dikuasai oleh pikiran-pikiran duniawi. Dan kekuatan jahat bisa memakai hidupmu kembali. Bukan hanya lingkunganmu, tapi juga hidupmu sendiri akan mengalami persoalan demi persoalan. Kalau itu doamu hari ini, kau berkata, Tuhan, aku mau rendah hati, mau belajar daripadamu. Bukan belajar tentang engkau, tapi belajar darimu Tuhan. Kalau itu doamu, pejamkan matamu, taruh tangan kananmu di dada. Yang kedua, kau juga harus memiliki, have a desire to know God. Keinginan untuk mengenal siapa Tuhan. Hanya lewat mengenal siapa Tuhan, kerinduan itu, maka engkau akan menemukan Tuhan dalam hidupmu. Engkau akan alami encounter with the Holy Spirit. Dan engkau akan mengalami hidup yang diubahkan oleh Tuhan. Kalau itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Dan engkau menjadi orang-orang yang siap dipakai oleh Tuhan dalam kerajaan milenium. Oh haleluya Yesus. Kau yang menaruh tangan kananmu di dada, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Biar engkau terus punya kerinduan untuk bertumbuh dalam keselamatan. Koramoshina meralo mayarala barala 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 barala. Urala bayar ala bayar ala bayar ala bayar ala bayar ala. Kiarala barala 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 barala. Urala barala 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 barala. Urala barala 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 barala. Yes. Bapak, kau lihat siap tangan-tangan mereka yang terangkat Tuhan. Mari lawati pribadi lepas pribadi. Lawati dengan rohmu siang hari ini Tuhan. Sehingga mereka tidak hanya memiliki akan kehidupan dalam keselamatan, tapi yang mereka bertumbuh di dalam keselamatan. Mereka beroleh sesuatu yang memiliki rupa Kristus dalam hidup mereka. Sehingga mereka dipakai oleh Tuhan di akhir zaman. Menjadi orang-orang yang dipanggil dalam kekekalan. Yang tidak hanya hidup dibebaskan dari persoalan dunia, tapi juga menjadi orang-orang yang menjadi alat di tangan Tuhan. Lawati, lawati, lawati siang ini dalam nama Yesus. Lawati, lawati tangan-tangan terangkat dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Turunkan tangan saudara. Biar hari ini kami juga mau menyaksikan salah seorang dari tim pastoran New Identity Church Bekasi.